Ya, Anda masih bersama kami tentunya di kampus yang Anda. Kita berada di segmen Dialog Kampus. Nah, Sivitas Akademika, kita akan membahas ini tentang perjalanan teman-teman di ekspedisi Delfinus. Nah, ini mereka dari Unhas tentunya Universitas Hasanuddin yang tergabung dalam klub FDC, ini Fisheries Diving Club. Seperti apa serunya dan sebenarnya seperti apa penelitian yang mereka lakukan? Langsung saja saya menyapa dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Fadli Insani Iksan. Ini Pak Ketua nih. Assalamualaikum. Selamat sore, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore. Baik. Alhamdulillah kabar baik. Baik, nah ini kita ketemu lagi ya. Sempat Iya. juga di pengantar dulu terkait persiapan yang ada. Tapi ini kan sudah ke sana ya? Sudah Sudah ada tim yang ke sana? ada tim yang ke sana. Iya, seperti apa ini? Ditahan dulu. Saya menyapa juga nih. Yang satu ada Nur Syifa Anissa, ini selaku anggota tim sel Delfinus ya. Iya. Ini menyapa juga, cantik sekali hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Gimana kabarnya nih? Baik, baik. Alhamdulillah. Seru perjalanan ke sana? Seru sekali. Apa yang paling seru nih? Perjalanan mulai dari berangkat sampai di sana, kan di sana banyak nelayan juga. Iya. Nelayan itu kalau bersandar di pulau tempat kami istirahat, itu bawa ikan, bawa kepiting, bawa hasil tangkapan mereka, dia bagi dengan kami, terus kita makan-makan bersama. Dan itu gratis ya? Iya. Apalagi gratis. Tapi seperti apa serunya, ditahan dulu. Kita akan bahas lebih awal ya. Sebenarnya terkait sel Delfinus itu sendiri, Fadli, ini seperti apa sebenarnya? Ini kan teman-teman dari FDC sudah ada persiapan sejak lama ya? Sebetulnya kegiatan ini sudah direncanakan dari tahun lalu. Kesiapannya kami dari panitia dan pengurus itu mulai dari persiapan audiensi untuk ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kebetulan kegiatan kami ini disupport langsung dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jadi dia punya kegiatan, sebetulnya KKP punya kegiatan tahunan untuk penataan wilayah ekosistem pesisir di pulau-pulau kecil. Iya. Nah, dari situ kita beranggapan bahwa kita ke Selat Tiworo untuk ambil data-data yang ada di sana. Kebetulan kita lempar ke KKP dan KKP menyetujui untuk diadakan kegiatan ini. Akhirnya harus menunggu di tahun kedua gitu Iya, ya? menunggu di tahun kedua untuk dilaksanakan. Untuk dilaksanakan. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut juga, saya ke FDC dulu nih. Sebenarnya FDC ini himpunan atau ke klub atau seperti apa nih di Unhas? Kalau dari FDC sendiri, dia dibawahi sama dua pimpinan, atau dalam organisasi dia dibawahi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Perikanan. Dan untuk di Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia, dia dibawahi dari Posti Sulawesi Selatan. Iya. Jadi di bawah seperti itu ya. Ah. Sejak kapan ya ada FDC ini sendiri? Apa saja kegiatan teman-teman di FDC? FDC terbentuk tanggal 28 Februari 1998. Dari kegiatannya kita mengarah ke penyelaman ilmiah tentunya. Iya, penyelaman ilmiah. Dan selain itu? Selain itu kita ke rescue dan menambah sumber daya manusia dalam bentuk penyelaman. Penyelaman, pelatihan Iya. penyelaman seperti itu ya. Termasuk rescue tadi ya disebutkan. Rescue kemarin tahun lalu kerjasama sama Brimob. Brimob seperti itu. Jadi ada pelatihan skill yang sangat Ada luar biasa. pelatihan rescue. Karena setahu saya diving merupakan olahraga terbahaya kedua Kedua setelah terjun payung. betul Iya, seperti itu ya. Jadi harus ada skill yang ada. Baik, saya ke Siva dulu. Siva, ini bergabung di teman-teman FDC. Sebenarnya sekarang masih mahasiswa atau alumni nih? Masih mahasiswa. Angkatan 2013, jurusan? manajemen sumber daya perairan. Saya promosikan ini ya. Bergabung di FDC sejak kapan nih? Sejak tahun lalu. Tahun lalu. Bagaimana prosesnya sehingga kemudian tertarik? Apa menjadi alasan? Proyek rekrutmen susah tidak di situ? Kemarin kan waktu saya lab itu ada asisten, asisten saya itu anggota dari FDC Unhas. Saya melihat bahwa ketika kita masuk di FDC itu wawasan yang kita miliki itu banyak, luas. Contohnya ini asisten saya, dia pandai dalam mengambil data, mengambil sampel di laut ke waktu praktek lapang kemarin. Kemudian saya tertarik juga ingin masuk FDC, makanya saya mendaftar di FDC. Iya, kayaknya selain mengambil data, ini kan di laut. Harus pintar berenang gitu. Jadi masuk FDC sudah pintar berenang atau belum nih? Bisa, cuma tidak sebagus penyelam itu. Makanya pas penerimaan, skill apa yang didapat di situ? banyak sekali. Antara lain?
situ kami dilatih beberapa bulan. Mhm. Dalam pelatihan itu dilatih gaya renang, gaya turunnya menyelam, Iya. dan banyak materi-materi yang diberikan tentang penyelaman. Penyelaman itu sendiri. mm. Baik, saya ke Fadli. Fadli, ini rekrutmen di FDC seperti apa? Anggotanya dibagi, apakah ada anggota tetap, anggota alumni, atau yang anggota tua deh gitu? Kalau di FDC sendiri, yang mau daftar itu harus melewati prosesi pengkaderan yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Perikanan, tentunya dengan 3 prosesi. Setelah melewati prosesi, dia baru bisa mendaftar di FDC, karena di ADART FDC sendiri dia menjelaskan seperti melewati 3 tahap pengkaderan sebelum masuk dalam FDC. 3 tahap pengkaderan itu berapa lama? Hampir 6 bulan. 6 bulan ya prosesnya. prosesnya. Harus mabaka atau harus tingkatan tahun kedua, ketiga, atau bisa gabung ya? Kita terima maba sama tingkatan tahun kedua. Terus tingkatan tahun kedua. Tingkatan tahun ketiga Status nggak keanggotaan diterima. seperti apa nih? Status Alumni masih keanggotaan- disebut anggota kah atau Alumni- abang-abang? Untuk status keanggotaan Ya. ada 3. Yang pertama anggota biasa, Iya. anggota muda, anggota biasa, anggota kehormatan. Anggota muda itu dia statusnya belum bersertifikat selam. Iya. Untuk anggota biasa dia sudah bersertifikat selam, dan anggota kehormatan dia sudah bukan berstatus sebagai mahasiswa. Bukan status sebagai mahasiswa. Nah, ini untuk diving dan menyelam, ini karena kadang masih menjadi pertentangan. Anda jangan turun Terlalu dalam. terlalu dalam karena belum bersertifikat seperti Iya. itu. Sebenarnya seperti apa? Kalau dalam penyelaman dunia akademis, memang sepertinya harus seperti itu. Iya. Karena di dalam pendidikan dan pelatihan kita diberi wawasan akademis tentang seberapa dalam kita bisa menyelam dalam tingkatan, dalam artian 1 star atau 2 star Iya. dalam dunia selam. Kalau di 1 star itu kedalaman maksimal 15 meter. Iya. Kita main di kedalaman 15 meter. Terus untuk di 2 star itu kita mainnya sampai 20 atau 25, 30. Seperti itu ya. Ada 1 star. Ada dan 1 two star, 2 star. Kita akan lanjutkan banyak pengetahuan yang saya dapatkan dari Anda, termasuk lebih fokus sebentar di sel Delfinus itu sendiri. Kami akan kembali Sivitas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.